Atau berbohong, betul. Supaya dilihat orang dan kemudian orang kagum dengan apa yang disaksikan. Wah, keren ya. Hai guys, hari ini kita akan membahas bertemu dengan Tuhan. Iya, kadang-kadang kita suka dengar orang kesaksian bahwa mereka berjumpa atau dijumpai oleh Tuhan Yesus. Baik dengan mimpi ataupun ketika mereka baca Alkitab dan kemudian mereka dengar suara Tuhan Yesus. Nah, untuk orang-orang seperti ini maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mereka betul-betul berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka. Atau berbohong, betul. Supaya dilihat orang dan kemudian orang kagum dengan apa yang disaksikan. Wah, keren ya, bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kemudian yang ketiga adalah mungkin saja orang itu berilusi. Jadi ilusi itu adalah sesuatu yang kelihatannya nyata, tetapi kemudian tidak nyata. Nah, itu ilusi. Jadi misalnya kalau kita suka bilang gini, saya seakan-akan lihat dia di situ, padahal dia tidak lihat. Nah, itu ilusi. Nilai saya 100, habis itu tapi nilainya cuma 60. Nah, itu realita. Realita itu kan ilusi. Nah, kemudian yang keempat adalah dia bermimpi, atau bukan bermimpi tapi dia mengada-ngada. Jadi itu mirip seperti berbohong. Nah, jadi kalau kita lihat dengan orang-orang seperti ini, benarkah orang atau kita bisa berjumpa atau dijumpai oleh Tuhan Yesus? Kira-kira bisa nggak? Kayaknya tidak, soalnya Tuhan Yesus ada di atas surga. Oh iya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Itu di dalam Alkitab ya. Tetapi kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi ada peristiwa bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Misalkan kita ingat kisah ketika Saulus. Nah, Saulus itu ketika dia ingin perjalanan kemana coba? Ke Bethlehem mungkin? Bukan, ketika dia ingin ke Damsyik. Dan untuk apa ke Damsyik? Karena dia ingin menangkap orang-orang Kristen. Tetapi di dalam perjalanan ke Damsyik itu Paulus atau Saulus itu berjumpa. Dia melihat cahaya dan kemudian dia dengar suara dan dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, apakah zaman sekarang Tuhan Yesus bisa menyatakan diri kepada kita? Bisa nggak? Tidak bisa, karena ada sebuah kisah contohnya Paulus. Tetapi pertanyaan sekarang adalah apakah orang-orang yang menyaksikan bahwa mereka dijumpai oleh Tuhan itu pasti 100% adalah sebuah fakta? Nah, itu belum tentu. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan Yesus bisa menyatakan diri kepada manusia, bisa. Tetapi apakah orang yang bersaksi bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan itu pasti 100% fakta? Belum tentu. Jadi apa yang bisa membuktikan? Yang bisa membuktikan, kalau Alkitab bilang bahwa yang bisa membuktikan adalah dari buahnya. Apa yang disaksikan itu dari buahnya lah. Jadi kalau misalnya dia pernah berjumpa dengan Tuhan, minimal dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia minimal menjadi orang yang menyembah kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah perubahan hidup. Jadi kalau dia berjumpa dengan Tuhan, katanya di dalam kesaksian, tetapi dia tidak mengalami perubahan hidup yang drastis, yang berubah 100%, 180 derajat, maka dipertanyakan. Jadi kita buat tanda tanya besar. Dipertanyakan tentang pengalamannya. Kenapa? Karena kalau dia berjumpa dengan Tuhan, pasti dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Pasti dia tidak akan lagi sama seperti sebelum dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita belajar hari ini bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu mungkin terjadi. Tetapi dalam kemungkinan itu, maka orang yang bersaksi belum tentu 100% adalah fakta. Yang menjadi fakta adalah lihat buahnya. Seperti apa dia setia sama Tuhan, seperti apa dia berubah dalam hidupnya semakin mencintai Tuhan dan memuliakan Tuhan.
dan kemudian seperti apa dia bertahan dalam imannya pada Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami perjumpaan. Kalau kita nggak pernah berjumpa secara fisik dengan Tuhan, sedih nggak? Sedih. Nggak usah. Karena apa? Karena kita punya Alkitab. Di dalam Alkitab itu kita bisa membaca, merenungkan apa yang Tuhan katakan. Demikianlah ngopi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhirnya. Bye. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.